gue kan butuh duit tuh ya kan, ya dia pengen di real kehidupan lah gitu, kerjaan pun emang kemana. Ini bener nggak? Masa gue pengen bantai semua orang tuh di sana tuh bro. Oke guys, nggak lama lagi gue panggil sohib gue, Brother Dadan. Ini orang asik nih, selama gue kenal di Tasikmalaya dia orang asik. Orang Tasik, asik. Iya gak? Iya, bener. Baru nongol aja udah keren ya guys. Keren Apalagi kan nongol. Sorry. Sorry. Biar gak sobek dong. Biar gak sobek. Emang agak gini gue sih kalau udah depan kamera. Gini. Gimana? Nah, tadi kan di konten dia, di proyekan dia tuh gue sebagai narasumber. Yang sumbernya juga gak jelas gue dari mana ya. Ini ngobrol santai kan? Santai, asik lah ngobrol. Di sini gue bakalan obrak-abrik tentang dia guys, tapi nggak dalam. Cuman gue pengen, dia kan punya proyekan kemarin tuh. Ya kemarin lah. Gue pernah lihat karya dia itu film pendek, judulnya apa nih? 1/4. Saparapat bahasa Inggrisnya mas. Saparapat guys. Itu loh bro. Enggak. Kalau 1/4 mah kurang dikit lah. Oke. Nah itu yang menarik dari judul pun 1/4. Nggak jelas. Jadi orang mikir 1/4 apa nih? Beli beras 1/4 patahnya ke 1/4 atau apa gitu kan? Nah pas gua lihat filmnya keren banget. Harus keren lah. Kayak gua kan. Sorry. gitu guys. Bener-bener. Nah gue bakalan sedikit nanya tentang filmnya aja. Kalau masa lalu sama masa depan gue bukan peramal. Jadi ya udah biar jalanin aja gitu kan. Kebetulan ada yang nganterin ya kan. Iya benar. Masa depan. Ambil mudah-mudahan. Brother, film lu tuh gue menarik banget lah buat lu. Iya benar. Ya lumayan lah. Ceritanya seperti apa sih? Ceritanya sih kalau genrenya sih lebih ke teaser kalau nggak salah ya. Teaser. Nah, lebih ke sana lah. Agak volumenya agak gede dikit. Ini nggak ada, ini ada. Itu dia, gue emang lebihnya channel ini gitu apa adanya. Ya intinya sih genrenya lebih ke sana ya. Jadi semua ceritanya tentang yang 4 sahabat gitu ya. Cuman salah satunya ada yang agak gila lah, mungkin agak gila, psikopat lah. Nah dia itu emang gimana ya, kalau ngebunuh itu, ngebantai orang tuh emang. Oh ini cerita apa? Cerita percintaan? Enggak. Apa nih? Jadi ini emang saya campur ya. Jadi saya romansnya ada. Oke. Terus istilahnya apa ya, persahabatannya ada. Terus tegangnya ada. Pokoknya semua rasa tuh ada di sana. Gue bayangin dulu. Nah, Bentar. Keren bro. Lu dan baru lu bayangin. Masalahnya lu udah. Kan gue bilang gini, gue punya temen, punya karya keren banget. Otomatis gue udah lihat dong. Udah. Makanya biar penilaian gue bisa sampai ke orang-orang yang melihat channel gue. Gue undang lu. Iya. Tadi lu ngundang gue kan, gue ngundang lu sekarang. Di giliran nih. Terusin bro. Nah jadi ceritanya emang kayak gitu ya, jadi lebih ke genrenya apa sih, gue juga kurang ngerti lah. Cuman banyak orang yang bilang sih teaser lah gitu. Durasi berapa menit? Satu kali tayang? Itu beda-beda ya. Ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, ada yang 8 menit. Pendek ya. Banget. Kita kan mainnya di IG, di Instagram gitu kan pendeknya. Gini sedikit gue potong. Yang gue pikirin gini bro, film pendek, durasi pendek dan kayak sinetron nyambung ya. Bener. Jadi itu PR banget buat lu, kayaknya sih, bukan kayaknya, kalau buat gue sih PR banget. Kenapa? Karena gini, kalau film pendek terus bikin kentang dan orang tertarik dengan film itu, guys, itu PR lu. Jadi gimana marketin satu film biar film itu dari durasi pendek orang akan tonton terus. Nah itu PR-nya. Itu PR banget. Itu PR berat. Jadi misalnya setiap ujung acara, ujung yang durasi pendek gitu ya, misalnya itu gimana caranya itu bisa bikin kentang orang gitu kan. Iya itu tapi makanya kan endingnya tuh harus yang istilahnya tiap endingnya tuh harus ada gongnya gitu. Nah
Ya itu PR-nya bro. Ya. Kalau gua lihat sinetron di TV bro ya, itu durasi kan panjang sejam, sejam setengah. Itu bikin naik turun emosi kan bisa ya dengan durasi yang sangat panjang. Kalau lu kan 3 sampai 7 menit itu susah lah mungkin ya. Iya susah banget. Enak kan kita bikin film tuh yang panjang bro. Yang panjang jadi bisa misalnya narasi ke sana. Iya makanya isunya bisa diangkatnya enak banget. Ini kan durasi yang 3 menit, 8 menit, 7 menit kan beda-beda tuh. Tapi yang bikin ketang ya makanya itu durasinya itu beda-beda kan, ada yang 3 menit, ada yang 7 menit, iya, ada yang 2 menit. Ngatur kentang itu biasanya gue beli di pasar kalau kentang. Ini beda kan. Sorry guys, kok jadi ke pasar kita kayak ibu ya. Nah, gimana caranya? Bener, gimana caranya itu bikin di ending, di ending cerita itu tentang teman gue punya karya film, di mana dia sebagai sutradara di film pendek. Intinya gini nih bro, biar gue nggak dibilang gimana ya, maksudnya kalau dibilang keren sih enggak jauh. Enggak, makanya jauh lah bro. Jadi jangan berlebihan lah bro. Gue suka lebih sih berarti. Gimana nih? Jadi intinya gini, dibilang keren sih jauh lah. Iya kan, dibilang keren tuh masih jauh banget. Temennya teman gue kayak gini bro, dia selalu merendah untuk di up sama gue gitu. Biasanya sih gitu. Berarti gue kemarin lagi. Lu kan nyampein jaga cerita film lu disampaikan ke aktor-aktor. Iya, benar. Ada kru. Ada. Itu kan harus kerjasamanya harus bagus. Harus solid. Nah, lu mencari karakter orang di film lu gimana tuh? Lu emang ada khusus bikin apa namanya? Apa sih? Casting gitu. Enggak sih. Sebenarnya itu bikin miniseries itu tuh sebenarnya gimana ya, emang dadakan sih. Kayak gua dong. Iya bener. Tahu gua gak? Tahu lah, host dadakan. Di channelnya ya Pak, ini ruang gelap. Wih, keren. Gue suka nonton. Gimik dikit lah. Nah, padahal enggak. Gue jadi gak enak nih. Cuman karena kasihan nih, viewersnya masih dikit. Bener kan? Itulah. Enggak, kalau udah banyak gua nonton. Ini kan masih dikit, ya kan? Jadi gua nggak nonton. Makanya subrek, biar gua bisa nonton gitu kan. Ya kapan-kapan kita bisa collab. Bener nggak? Pasti dong. Pemeran lu gimana? Pemeran gua sih sebenarnya ngedadak nih bro. Gua bikin ini seri itu ngedadak. Dadakan lah. Ceritanya gini. Gua kan dulu tuh bikin apalah gitulah, kayak promosi apa gitu kan, makanya berbau di media. Nah pas gue bingung tuh mau bikin konten apa, ya mungkin gue lagi tiduran nggak mimpi sih. Kalau mimpi basah sih sering bro. Guys, tet aja. Kalau mimpi basah sering gue gitu kan. Cuman gue pikir bisa kan gue bikin miniseries gitu kan, biar tadinya sih pikirnya gini kan, durasinya tuh di IG tuh tadinya 1 menit gitu, ya kan, biar gua nggak pusing tuh ngisi kontennya. Kalau semuanya miniseries itu kan pasti berkelanjutan ya kan, berepisode gitu, episode apa gitu kan. Jadi gua tuh nggak pusing bikin konten apa gitu kan. Kalau seumpamanya kontennya beda, otomatis tiap hari gua harus mikir. Tapi ketika gua bikin miniseries, otomatis kan itu ceritanya tuh udah komplit lah, udah dipikirin. Benar. Dari awal sampai ending tuh udah dipikirin gitu kan. Ya makanya gue berpikir ke sana bro, apa gue bikin miniseries aja gitu kan. Nah pas gue udah kepikiran kayak gitu, gue belum kepikiran tuh bikin miniseries apa. Cuman gue nawarin sama saya yang punya perusahaan lah, maksudnya yang sponsor. Ada sponsor. Ya gue ngerjain itu karena sponsor. Bukan karena lu. Kalau nggak ada duitnya sih nggak mau bro. Kita kan nggak munafik nih, butuh duit kan. About money. Nah kita kan butuh apapun itu ada barangnya, ada uang. Nah gue kan butuh duit tuh ya kan. Ya gue mau nawarin apa gitu kan. Gue juga kan. Nah udah deh gue tawarin nih sama si perusahaan itu tuh, gimana tuh kalau kita bikin miniseries kayak gimana tuh. Udah gue spontan tuh gue ngomong tuh, gue pengen pokoknya itu penjahatnya tuh menang, nggak ada yang istilahnya yang baik tuh
harus kalah, soalnya yang baik itu yang menang-menang itu cuma di drama. Ini emang drama, cuman ya pengen di real kehidupan ternyata penjahat pun emang pemenang. Ini bener nggak? Lu penjahat? Iya gue penjahat. Kalau gue penjahit, kayak gitu. Penjahit cinta. Pas si maksudnya PA itu kan, yaudah deh oke deh, gue pengen lihat tuh kalian lu tuh kayak gimana gitu. Ya udah deal lah kita ngerjain. Gue tuh masih bingung bro, bikin apa gitu, masih bingung. Terus bisa nggak gue ngerjain kayak gitu kan? Gue kan belum ada basic bikinnya kayak tapi gitu. karya lu bagus, jujur gue. Iya, jangan muji lah. Enggak, gue suka muji sih. Gimik soalnya gimik. Enggak gimik, ya. Gue serius. Nah kayak gitu lah, udah kayak gitu gue pikirin ya, jadi gue bikin gini, gue ngarang deh. Ngarang itu benar-benar gue bikin tuh lagi emosi gue, perasaan gue juga lagi maksudnya lagi gimana ya, lagi amburadul lagi tentang hidup pasti emosi lah gitu kan. Itu tentang macem lah, segala macam lah gitu. Nah jadi seolah-olah gue pengen ngeluapin itu tuh bro. Terasa gue pengen bantai semua orang tuh di sana tuh bro. Akhirnya jadi gagasan cerita. Di mana cerita itu yang menang itu yang jahat. Terus ceritanya dari singkat cerita deh, gue pengen tahu nih. Singkat cerita dari gagasan lu itu apa nih? Pertama apa, terus disisipin dari cerita pecinta atau apalah gitu. Ya, gue awalnya dari persahabatan lah. Nah, terkadang kalau kita itu terlalu lama bersahabat gitu kan ya. Munafik lah kalau istilahnya cowok sama cewek bersahabat tuh nggak ada kalau menurut gua. Pasti di kamus lu nggak ada ya? Nggak ada, pasti lama-lama kelamaan tuh pasti ada punya rasa lah, karena udah kenyamanan nih. Nyaman cinta berarti awalnya. Terus dari sana. Nah ini kan diceritain ada empat sahabat nih. Cowok semua apa gimana? 3 cowok, 1 cewek. Nah dari mana si cewek itu kan istilahnya udah ngasih, maksudnya udah dianggap sama lah gitu kan, dianggap sama, perhatiannya gimana gitu kan. Oh dari 4 sahabat itu yang buat ambil cerita lu tuh, 4 sahabat itu ada cewek 1, cowok 3. Ya. Akhirnya cewek ini yang tadi kata lu bahwa bullshit lah kalau orang ketemu cewek nggak ada rasa. Ya ada rasa. Dan akhirnya si 3 orang ini nyambung lah, sukanya ke cewek ini. Ya, sebenarnya awalnya sahabat. Cinta segitiga. Ya kayak gitulah gitu kan. Pernah bercanda. Terus sih enggak lah ya, bukan karena ada gue tahu lo emang suka bohong. Gue suka jujur kalau depan kamera, makanya lo jangan ngomong sama gue depan kamera. Ya udah terus lah, kalau depan dia harus oh iya gue dukung selalu bohong. Gue ceplos lah. Serius deh, suka jujur. Ya terus bro. Jadi kan di sana kan si cowoknya emang tertarik tuh sama ceweknya. Dia cantik sih. Tiga-tiganya. Gua bikin gini ya, simulasinya kayak gini. Gua bikin cewek tuh emang enggak yang cantik, gimana enggak. Menarik gitu. Nyari ya. Ya, jadi istilahnya dia tuh biasa-biasa aja, cuman ada nilai plusnya gitu kan. Gua banget sih. Iya, enggak. Gua banget. Coba lu pikirin kan, kalau cantik tuh banyak setiap cewek cantik pasti kan. Karena cantik itu pas pandangan pertama ya, bener nggak? Pandangan pertama tuh baru mata doang. Sedetail itu ya. Iyalah. Tampilin cewek nggak cantik secara pada umum, tapi dia menarik secara keseluruhannya lah, maksudnya pribadian dia gitu kan. Kalau contohnya gini nih, lu lihat cewek nih, yang pertama puasin mata apa hati? Mata lah. Kalau udah makanya suka juling gua kalau kalau matanya udah puas, deketin nih malu. Tapi kepribadiannya udah agak kurang nih, jadi kan buang guys, buang lah. Jadi yang paling penting itu apa tuh? Ternyata cinta itu nggak bisa dilihat dari sisi pandangan. Terus masuk ke cerita lu, cewek itu seperti itu karakternya. Nah 3 karakter ini apa tuh? Yang 3 karakter itu istilahnya namanya itu yang cewek itu. Yang cowok, yang cewek Sarah. Yang cowok tuh Anton itu. Ada cowok yang namanya Anton. Terus ada lagi, 2 lagi. Lexi sama Radit. Nah, gua ceritanya. Anton itu karakternya tuh dia tuh lebih gimana ya? Ya mungkin dia lagi karakternya tuh lebih gimana ya? Maksudnya lebih kalem lah. Lebih kalem kayak gitu ya. Enggak kalem sih, tapi gimana ya? Iyalah pada umumnya biasa. Kalem lah. Nah, coba. Cool. Kulkas. Terus
Nah kalau seleksi itu lebih ke karakternya cowok banget lah. Laki banget. Cowok banget. Gitu. Nah kalau si Radit, dia itu fisiknya tuh lemah. Maksudnya emang dia, ya mungkin orang anggap itu dia tuh lemah lah gitu kan, lemah atau cupu lah gitu. Ya menarik sih dari 4 karakter ini yang gua ambil dari cerita dia. 4 karakter ini udah memenuhi syarat untuk jadi film ya. Iya. Nah ya. Jadi kalau menurut gue sih sangat kompleks kalau dibikinin movie ya, atau ya film pendek ya, atau film panjang apa itu bisa bikin energi atau grafiknya naik turunnya, emosinya bisa dimainin ya. Itu juga kan pernah digabungin itu sampai 1 jam lebih lah bisa. Nah, pernah ada digabungin cuma susah banget jadi sutradara guys. Kalau menurut gue sih, maksudnya ya pasti susah lah bro. Apalagi ini kan pengalaman pertama ya susah banget lah. Terus gini, cerita tadi udah ya ceritanya seperti apa belum? Ceritanya. Ya kan tadi udah diceritain, ceritanya lebih isinya kayak gimana ya, kayak ya psikopat lah. Yang enggak, maksudnya kan lu bilang bahwa film ini yang menang yang jahat. Nah, gue belum tahu nih dari Lexi sama itu mana yang jahat. Lu pernah nonton kan? Oh pernah. Kan gue nanya biar orang-orang pada tahu. Nah sekarang kita buka nih sama. Oke. Dari 4 ini yang namanya Anton. Anton tuh ya cowok biasa lah, gitu kan. Kalau si Lexi itu cowok banget gitu. Nah kalau si Radit itu lebih ke cupu lah. Tapi punya kelebihan nggak tuh? Iya, otak. Oh berarti dari 3 cowok ini dia punya kelebihan. Kelebihannya otak, dia jenius ya. Nyampein cinta mereka dari 3 itu ke cewek itu seperti apa? Ya beda-beda. Kalau contohnya kalau si Anton itu ya pada cowok pada umumnya lah. Normal lah. Jadi saya baperan atau apa itu kan. Jadi lebih gombal lah biasa gitu. Kalau si Lexi kan namanya cowok banget gitu kan. Lu mau nggak sama gua? Kalau nggak udah nggak bisa lah. Nah kalau si Radit tuh dia nggak ngomong, pasti dia isinya lebih terasa lah maksudnya. Dia nyampeinnya dengan action ya. Nah dengan rasa lah. Dengan kenyataan. Ini nggak perlu ngungkapin, lu udah tahu. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya yang dipilih sama cewek ini yang mana? Seleksi yang cowok banget. Nah, cerita ending sampai di emosi si penonton tinggi itu di mana? Part mana sih? Ya nyari pembunuh itu si Sarah. Oh, ada yang bunuh. Iya, si Sarah dibunuh. Awal ceritanya si Sarah dibunuh tuh. Cuman yang ini filmnya mundur ya? Dia mundur. Oh, jadi kejadiannya dulu jebret bunuh, akhirnya cerita awalnya seperti apa? Sampai nyari siapa yang sampai merinding gua. Wah, baik. Dingin guys. Dingin ini suasana. Ya kayak gitu. Jadi ceritanya emang maju dulu nih, baru mundur gitu kan, flashback ke dibunuh. Terus akhirnya berarti teka-teki silangnya itu di antara 3 ini. 3 itu siapa yang bunuh? Oh, iya. Karena emang si pembunuh itu emang dia kan otaknya jenius tuh. Ya kan? Dia jenius, jadi dia nggak mau ninggalin barang bukti gitu. Nah, gua kan sempat nonton sih, bro ya. Dari 3 ini siapa yang membunuhnya? Gue juga pusing karena dari 3 ini dia nunjukin ciri-ciri orang yang membunuh, bro. Ya. Nah itu lu jenius sih kalau kata gue. Tapi buat yang ini nggak tahu, yang dulu nggak tahu. Gue taunya yang ini lu keren. Bro, kopi dong, bro. Kopi atuh. Nah, akhirnya tebakan gue sempat nebak. Wah ini keren nih. Ini yang membunuh si A. Part ini tuh si A udah fix. Wah ini si misalkan Lexi. Wah ini yang membunuh si Lexi. Di film selanjutnya, di hari selanjutnya, ternyata episode selanjutnya itu ternyata si mengarah lagi ke yang lain. Nah itu selanjutnya mengarah ini gila nih kata gue. Sampai emosi gue bilang ini gila nih yang bikin film pusing gue gitu kan. Jadi sampai gue pengen nonton lagi itu makanya gue pengen ngobrol sama lu seperti itu sebelum. Iya, gue kasih tahu dulu ya. Infoin dulu yang belum nonton biar enak nih ngobrolnya. Yang belum nonton aja di IG-nya Dada Ponsel, guys. Di IG-nya Dada Ponsel. Apa tuh
Coba di IG-nya Dadaha Ponsel. Orang-orang ada linknya, ada linknya gitu kan. Nah itu dari episode 1 sampai episode 25 tuh sampai endingnya tuh biar seru kan. Iya. Ke link filmnya di Dadaha Ponsel. Lu bisa lihat sekilas film seperempat nih guys. Itu dia guys, film setitik buat lu biar penasaran lu. Trailernya. Oh, trailer boleh dibilang trailer. Lu langsung masuk ke Dadaha Ponsel lah. Biar lebih jelasnya filmnya. Terus di endingnya lu cerita deh, yang mana sih yang emang benar-benar orang yang boleh dikatakan psikopat nih? Gue gini deh bro, yang ngebangun cerita seperti apa? kalau gue udah ceritain dari awal sampai ending, ini nggak bakal seru. Oh iya. Bener nggak? Nggak bakal seru lah bro. Jadi mendingan nih sebelum kita lanjut nih, mending nonton dulu aja dulu. Ya, nonton aja, udah nonton aja, baru kita podcast lagi bareng nih. Oke, gitu pas tuh bareng. Dia kadang pintar lebih pintar dari gua sih. Iya lah, gue tuh emang diciptainnya buat pintar. Iya gila. Sedikit pintar lah. Nilai lu keren sih dulu ya. Iya lah. Pas TK. Kesini yang murah dulu. Oke gitu aja guys. Nggak panjang sih, cuman mudah-mudahan cerita pendek tentang Sohib gua dan seorang sutradara dadakan. Sorry ya bro, itu bahasa gua ya. Apa? Santai. Dia bikin film yang keren, lu pantengin deh film dia. Barangkali ada link bisa jadi film-film layar lebar. Amin. Why not? Iya benar. Itu dia. Gak ada. Gitu sih guys ya. Lu pantengin. Nggak lama gue juga ngobrol sama dia. Kalau lama takut boring. Tetap sih gue bilang bahwa lu pantengin channel Ruang Gelap Official, dimana gue bakalan ngasih lu pada untuk pantengin channel ini biar konten-konten kita bisa lebih keren ya guys. Pokoknya sebelum kita lanjut nih bahas tentang 1/4, mending kalian nih guys nih tonton dulu aja filmnya. Oh, ini bagus nih. Fish. Dari mana? Ini produk lokal dong guys. Handmade. Ini kulit apa? Kulit lah. Namanya tuh kulit Crazy House. Wah, gila. Apa? Crazy House. Crazy House. Jadi ada kulit yang namanya Crazy House. Bayangin buat motong hewannya aja susah. Kenapa? Udah gila, guys. Lu motong, lu yang dipotong. Tapi pada dasarnya gini, Crazy House itu cuma istilah doang. Oh gitu, gue bilang. Dasarnya sih tetap kulitnya kulit sapi, cuman sapinya bukan sapi lokal, tapi sapi impor. Kalau gua nggak salah. Itu penambahan. Kalau jadi nambahan ilmu jangan. Iya, edukasi lah, edukasi. Nah istilahnya betul. Itu cuman istilah doang, namanya doang. Kalau dasarnya tetap dari sapi, cuman sapinya sapi luar, bukan lokal. Guys, ini produk keren banget. Keren lah. Yang bikin siapa? Namanya tuh Arman John Ahmad. Arman Maulana. Arman Maulana. Keren. John. Beli Arman. Berapa harga?
harga ini sih cukup terjangkau ya bro. Ini full kulit ya? Iya full kulit. Ini emang nggak ada garansi juga satu tahun bro. Satu tahun. Kalau buat kulit sih gue percaya. Nah kalau seumpamanya ini bro, iklan sedikit, guys. Bukan iklan sih, promosi guys, lebih promosi. Oke, gini aja, gimana? Guys, gue bakalan temuin ini orang pengrajin ini, boleh gak? Boleh lah. Kenalin ke gue. Boleh lah. Jadi gue bakalan acak-acak tuh tempat kerjanya kalau dibolehin. Suatu saat nanti gue bakalan bikin konten di channelnya guys. Jadi makanya kalau lu yang pengen asik-asik bareng gue, lu tetap di channel Ruang Gelap Official guys ya. Yeah. Udah lama kita ya guys ya. Betul, Thank you brother. Mudah-mudahan lu jadi orang yang memang udah jadi orang sih sebenarnya. Orang, cuman lu jadi orang benar gitu kan. Beda kan? Ya makanya gue doain gue ya. Iya, gue mudah-mudahan lu sukses. Amin. Dalam waktu dan tempat yang ditentukan. Oke guys, nggak lama tetap pantengin apa? Ruang Gelap Official. Benar. Ulang sekali. Ruang Gelap Official. Oke, bye. 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 See you. Oke.